Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Ade yang saya hormati. Saya Kamilo Patijari Parus ingin mempresentasikan tugas EASKAB dengan judul From Home to Host Culture, Experiencing Culture Shock in Intercultural Communication. Saya memilih topik culture shock karena fenomena tersebut saya alami secara langsung sebagai mahasiswa rantau asal Tangerang yang berkuliah di Surabaya, lebih tepatnya di UPN Veteran Jawa Timur. Pengalaman ini saya anggap relevan untuk dikaji lebih dalam menggunakan perspektif komunikasi antar budaya karena memperlihatkan bagaimana perbedaan budaya dapat memengaruhi efektivitas komunikasi. Dalam komunikasi antar budaya, culture shock muncul karena hilangnya simbol hubungan sosial yang familiar. Ketika simbol-simbol ini hilang, individu kehilangan pedoman untuk menafsirkan perilaku orang lain, sehingga muncul rasa cemas karena tidak lagi tahu bagaimana cara bertindak yang benar, bagaimana cara bertindak secara tepat gitu ya. Ini ada salah satu model yang cukup populer yang sempat diajarkan oleh Bu Ade di kelas KAB, di U-Curve Adjustment Model. Ya, model U-Curve yang digagas oleh Lisgard ini menunjukkan bahwa adaptasi budaya tidak berjalan lurus, tetapi mengalami naik turun seiring berjalannya waktu. Pendatang umumnya melewati 4 fase, dimulai dari fase kegembiraan atau honeymoon, fase kekecewaan atau culture shock, fase penyesuaian atau adjustment, hingga akhirnya sampai di fase penerimaan atau mastery. Untuk mempermudah pemahaman model yang terlihat kompleks ini, saya akan merefleksikan pengalaman pribadi saya sebagai mahasiswa rantau untuk menunjukkan bagaimana setiap fase tersebut muncul dalam pengalaman nyata. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung masuk ke bagian yang pertama. Oke, tahap yang pertama yakni honeymoon atau fase kegembiraan ya. Ketika awal-awal Surabaya dulu, saya sangat gembira karena merasa sangat diterima dengan lingkungan sekitar saya. Saya melihat bahwa baik orang-orang komplek, teman-teman kampus pada 1 minggu pertama itu benar-benar sangat ramah, terbuka, dan bertindak apa adanya. Hingga interaksi sosial yang saya rasakan pada saat itu benar-benar menjadi sangat seru dan gak kaku. Karena meskipun saya notabene adalah orang pendatang, orang dari luar daerah mereka, tapi ketika saya bertemu dan membaur dengan mereka itu, mereka ya welcome-welcome aja. Mereka merasa sangat tidak keberatan dengan adanya kehadiran saya di tengah-tengah mereka gitu. Pengalaman itu kemudian menunjukkan bahwa kenyamanan awal itu sebenarnya dipengaruhi oleh penerimaan sosial, bukan karena saya sudah memahami sepenuhnya nilai dan pola komunikasi budaya setempat. Seiring meningkatnya intensitas interaksi sehari-hari, perbedaan pola komunikasi mulai terasa dan memunculkan tantangan yang membawa saya ke tahap selanjutnya dalam culture shock, yakni fase kekecewaan. Nah, sekitar 1 bulan setelah beradaptasi, saya mulai menemukan hambatan dalam komunikasi. Pada tahap ini, saya memasuki fase kekecewaan ketika perbedaan dialek dan intonasi bicara mulai terasa nyata. Cara bicara saya yang cepat dan bernada tegas sering dipersepsikan berbeda oleh teman-teman di Surabaya yang terbiasa berbicara lebih pelan dan berintonasi rendah. Perbedaan dialek ini membuat pesan yang saya sampaikan tidak selalu dipahami sesuai dimaksud, sehingga memunculkan ketegangan dalam interaksi sehari-hari. Pada fase selanjutnya, pada fase penyesuaian ini, saya mulai menyadari bahwa hambatan komunikasi yang saya alami itu ternyata bukan karena urusan personal, melainkan akibat perbedaan norma komunikasi antar budaya. Kesadaran tersebut membuat saya mulai menyesuaikan cara berkomunikasi, terutama dalam hal intonasi, tempo bicara, dan cara penyampaian pendapat. Saya berusaha berbicara lebih pelan, menurunkan nada suara, serta berpendapat dengan bahasa yang lebih familiar dengan warga lokal. Lanjut ke fase yang berikutnya, yakni fase penerimaan atau mastery. Pada fase ini, saya sudah dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dengan teman-teman saya di lingkungan Surabaya. Saya mulai memahami pola komunikasi yang dianggap wajar, terutama terkait intonasi dan tempo bicara, sehingga
perbedaan dialek tidak lagi menjadi hambatan utama. Saya mampu menyesuaikan cara bicara sesuai situasi tanpa harus menghilangkan identitas saya sendiri, sehingga secara reflektif, fase ini menunjukkan bahwa saya telah mencapai tahap penerimaan dalam model U-Curve, yakni mampu memahami dan menerapkan pola komunikasi budaya setempat secara sadar. Next. Nah, kesimpulan. Culture shock bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan proses penyesuaian yang bertahap. Saya tegaskan kembali, proses U-Curve atau proses tahapan culture shock yang ada pada U-Curve tadi sangat menyadarkan kita bahwasanya proses culture shock itu tidak terjadi secara linear. Proses culture shock itu terjadi secara naik turun. Ada fase di mana kita senang, ada fase di mana kita sedih, ada fase di mana kita diterima, ada fase di mana kita ditolak. Nah, seluruh pengalaman tersebut harus dipahami secara komprehensif, harus direfleksikan, dan harus dipahami sedalam mungkin. Karena apa? Ketika nanti kita mengalami banyak pengalaman dengan warga lokal, ketika kita belajar banyak hal baru soal budaya setempat, itu nantinya akan menjadi panduan baru bagi kita untuk memandang bagaimana cara tuan rumah ini bertindak, bagaimana cara tuan rumah ini berpikir, seperti itu. Jadi ketika kita sudah paham dengan budayanya, otomatis dari kita sendiri pun akan menyesuaikan tindakan dan pikiran, sehingga dari situ tidak ada lagi kecemasan, kebingungan, ataupun kekhawatiran yang kita rasakan dalam lingkungan yang baru. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya mengucapkan permohonan maaf bila mana terdapat berbagai kekeliruan ataupun kekurangan dalam PPT saya. Dengan ini saya akhiri PPT saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.